Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui lebih lanjut seberapa bahaya kecubung, kita sudah terhubung dengan Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang, Dr. Ingrid. Ya, selamat siang Mas dan juga Ya, selamat sehat ya? siang kepada pemirsa. Ya, Alhamdulillah. Ya, dokter, penggunaan kecubung menyita perhatian. Sebenarnya kandungan apa yang terdapat pada kecubung sehingga sampai menyebabkan kematian? Ya, jadi kecubung itu kan ada beragam macam sebetulnya ya. Ada yang dari genus Datura maupun dari genus Brugmansia. Nah, semua jenis kecubung ini baik yang tumbuh liar di hutan maupun yang ditanam itu memang memiliki zat-zat psikoaktif ya. Misalnya skopolamin, atropin, kemudian ada juga hiosin, hiosamin ya. Itu sebagian besar memang senyawa-senyawa golongan alkaloid. Nah, memang sifatnya psikoaktif, artinya bisa mempengaruhi mental. Ya, jadi konsumsi satu kali saja, walau dengan dosis atau takaran yang tidak besar, sebetulnya memang bisa mempengaruhi mental kita. Artinya bisa bisa juga membuat kita turun kesadaran, ya, seperti mabuk, fly. Kemudian juga kalau dosisnya sedang sampai besar, itu bahkan bisa sampai halusinasi ya. Halusinasinya umumnya bentuknya halusinasi visual. Jadi si yang mengkonsumsinya ini dia melihat sesuatu ilusi ya, ilusi penglihatan tetapi sebetulnya itu tidak ada gitu ya, tidak nyata. Sehingga sebetulnya si kecubung ini walaupun sejak dulu dipakai juga sebagai obat tradisional, tapi juga sejak dulu juga sudah dianggap sebagai tanaman beracun, ya, karena memang ada efek-efek yang seperti ini. Ketika dia mengkonsumsi, maka bisa saja halusinasi visualnya berat, kemudian gangguan atau penurunan kesadarannya berat, sehingga ada yang dinamakan delirium agitatif, ya, jadi dia gangguan kesadaran sambil hiperaktif ya, gerakan ke sana kemari atau dengan bersuara terus-menerus gitu, dan bahkan sebetulnya bisa sampai bunuh diri ya. Bunuh diri ini karena efek tadi delirium dan juga halusinasi. Jadi bunuh diri misalnya dia seolah-olah melihat Tuhan mungkin ya, atau nabi yang menyuruh dia terjun ke sungai atau terjun dari gedung. Nah, itu sebetulnya sudah kejadian di berbagai negara ya sejak dulu. Jadi bahkan juga digunakan untuk meracuni atau membunuh orang lain. Nah, ini yang memang akhirnya kecubung ini secara global itu memang tidak dianjurkan lagi sebagai obat tradisional karena status sebagai tanaman beracunnya ini melekat gitu ya. Jadi seperti itu, Mas. Iya, tadi yang Anda sampaikan bahwa adanya hal halusinasi, kemudian tidak sadarkan diri. Itu dampak awal dari mengkonsumsi buah kecubung atau seperti apa, dok? Iya, jadi memang buah kecubung ini kan tadi saya sudah sampaikan bersifat psikoaktif ya. Jadi bukan hanya buah ya, sebetulnya seluruh bagian dari tanaman tersebut. Jadi bisa daun, bisa bunga, bisa biji, ya itu semua memabukkan. Ya, jadi konsumsi sekali sekali saja juga bisa memabukkan dan kita sulit ya memprediksi karena eh, respon dari tiap-tiap individu bisa berbeda-beda ya. Ada yang dia mengkonsumsi kecubung dengan takaran yang kecil, dia tidak terlalu berat, misalnya halusinasinya atau mabuknya tidak terlalu berat. Tetapi ada orang juga yang dengan takaran yang sama, kecil juga, tapi dia menjadi halusinasinya berat ya. Jadi makanya respon di tiap individu itu bisa berbeda-beda sehingga memang akhirnya yang lebih banyak ditetapkan di berbagai wilayah itu memang dianggap kecubung ini adalah tanaman beracun ya. Jadi sebagai tanaman obat ini dianggap terlalu berisiko ya untuk digunakan karena ya itu tadi respon dari tiap individu itu bisa berbeda-beda. Belum lagi juga sebetulnya kan efeknya bukan hanya ke sistem saraf pusat yang artinya mempengaruhi otak atau kesadaran ya, tetapi juga karena sifatnya
antikolinergik ya. Jadi karena ada senyawa atropin misalnya ya, selain yang skopolamin dan lain-lain, itu juga misalnya ada gejala pelebaran pupil mata ya. Mhm. Kemudian ada juga misalnya kulit menjadi kering, kemudian gangguan irama jantung ya, yang Mhm. biasanya didahului oleh peningkatan denyut jantung. Dan juga bahkan yang parahnya bisa henti nafas ya. Jadi sebetulnya mengancam jiwanya bisa secara langsung dalam arti dia mempengaruhi denyut jantung dan juga pernafasan, dan juga bisa secara tidak langsung dengan mempengaruhi kesadaran kita gitu ya. Sehingga Mhm. kalau kesadaran hilang juga kan bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain gitu. Oke, dokter, sebenarnya tanaman kecubung ini sebagai obat atau di dunia medis ini seperti apa? Apakah digunakan? Ya, jadi kecubung ini memang sampai saat ini secara tanamannya ya itu tidak digunakan lagi sebagai obat tradisional. Dulu memang zaman dulu gitu ya, bahkan sejak zaman Mesir kuno itu memang digunakan sebagai Mhm. obat-obatan, misalnya untuk meningkatkan stamina atau juga untuk apa meredakan nyeri ya, nyeri apa saja, nyeri pada sendi, nyeri kepala dan sebagainya. Dan juga misalnya membantu meredakan sesak nafas pada asma dengan penggunaan dibakar kemudian dihisap gitu ya. Mhm. Nah, ini tapi karena biasanya efek sampingnya menyertai ya, yang karena ada sifat psikoaktifnya itu tadi, makanya tidak dianjurkan lagi untuk digunakan sebagai obat tradisional. Yang Mhm. memungkinkan saat ini sebetulnya kalau mau dikembangkan tanaman tersebut adalah dengan isolasi zat aktifnya saja ya. Jadi misalnya mengisolasi satu zat aktif yang bersifat meredakan nyeri, tapi dicoba untuk dihilangkan zat yang bersifat psikoaktif misalnya, atau Mhm. untuk diambil zat yang bersifat menambah stamina tapi dihilangkan zat-zat yang bersifat misalnya mengganggu jantung atau mengganggu pernafasan. Nah, ini juga tidak mudah ya. Jadi yang memungkinkan sih biasanya diisolasi atropinnya untuk keperluan misalnya obat-obat untuk operasi misalnya. Seperti itu, Mhm. Mas. Oke, kemudian jika pengguna mengalami efek berbahaya karena konsumsi kecubung, seperti hilang kesadaran. Nah, ini bagaimana cara pengobatannya untuk mengeluarkan efek tersebut? Ya, jadi kalau seseorang misalnya sudah telanjur ya mengkonsumsi kecubung, jadi ada juga saya dengar di berbagai kampung-kampung ya di Indonesia itu mereka banyak yang tidak tahu kalau itu tanaman beracun, sehingga buahnya itu dirujak ya. Setelah buahnya dirujak dia merasakan mabuk, fly gitu ya. Halusinasi juga ada. Nah, kalau ringan itu biasanya akan hilang sendiri dalam hitungan hari sampai minggu. Kalau kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas itu memang umumnya kalau ringan itu hanya dipantau saja ya. Jadi tidak diberikan obat-obatan antidot karena kalau diberikan malah dikhawatirkan malah ada interaksi yang sifatnya negatif, nanti malah gejalanya tambah tidak keruan gitu ya. Jadi kalau Mhm. sifatnya ringan itu biasanya dipantau saja ya, atau diberikan terapi yang sifatnya suportif ya, misalnya kalau ada kulit kering ya diatasi dengan memberikan pelembab misalnya ya, itu kan gejala yang ringan ya yang seperti itu. Atau kalau gejalanya sudah mulai agak berat, misalnya sudah ada takikardia atau peningkatan denyut jantung, maka juga akan diberikan obat-obatan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, tetapi kalau kondisinya berat, itu biasanya di rumah sakit diberikan antidotnya ya. Antidotnya yang namanya umumnya Visostigmin ya. Merupakan golongan kolin esterase inhibitor ya. Istilahnya seperti itu istilah medisnya. Tapi intinya antidotnya ya. Antidotnya adalah obat tersebut, Visostigmin, golongan neostigmin. Nah, itu hanya ada di rumah sakit ya. Biasanya di gawat darurat itu ada. Nah, itu bisa diberikan di sana. Jadi pertolongan pertama, kalau masyarakat tentu tidak bisa ya memberikan obat-obatan antidot. Jadi memang harus dibawa ke rumah sakit ya. Atau kalau memang sekedar ringan saja, memang perlu dipantau secara ketat karena
sewaktu-waktu bisa saja kita tidak bisa prediksi Baik. kalau gejalanya memberat gitu ya. Apalagi kalau setelah kita selidiki misalnya pengguna kecubungnya ini mengoplos Ya. kecubungnya dengan obat-obatan psikoaktif lainnya. Karena pecandu narkoba ketika mereka misalnya susah mendapatkan obat-obat narkotiknya, mereka bisa saja bahkan sering ya menyalahgunakan kecubung ini sebagai pengganti. Kemudian nanti dioplos dengan berbagai macam obat-obat Mhm. psikoaktif yang mereka bisa temukan secara ilegal. Ya. Nah, itu akan memperberat gejalanya ya dan juga akan lebih cepat lagi timbul gejala yang lebih berat gitu. Baik, terima kasih Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu, Dok.